Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melengkapi tugas kimia mengenai korsin atau minyak tanah. Korsin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan di sekitar 175 sampai 325 oc yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 oc dengan jumlah atom sampai C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang memiliki sangatlah penting untuk berlangsung hidup manusia sebagai penunjang dalam bermanfaatan mesin di perusahaan-perusahaan yang baik di kota besar maupun di pedesaan. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon atau C paling banyak, yaitu lebih dari 70 dengan titik didih paling besar kurang lebih dari 500 oc. Dampak dari pembakaran minyak bumi: segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minyak bumi. Selain memberikan manfaat, minyak bumi juga memiliki dampak yang luar biasa bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitar. Kualitas udara yang kita hirup tergantung dari kualitas lingkungan yang kita tempati. Jika kita tinggal di perkotaan dengan jumlah kendaraan yang banyak, maka yakinlah kualitas udara yang kita hirup tidak berkualitas atau tercemar. Udara yang sehat adalah udara yang jauh dari polusi, tidak tercemar oleh segala jenis gas apapun. Berikut adalah contoh gas yang dapat menyebabkan tercemarnya kualitas udara dan dampak dari pembakaran minyak bumi bagi kehidupan sehari-hari. 1. Karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya karena gas yang tidak berbau dan berwarna. Tapi gas ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena pada rendah dapat menimbulkan sesak dan pecat. Pada kadar yang lebih tinggi dapat menyebabkan pingsan, dan lebih dari itu adalah kematian. Gas CO sangat berbahaya karena dapat membentuk senyawa dengan hemoglobin membentuk HbCO, dan ini merupakan racun bagi darah. Pembentukan gas CO ini berawal dari pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar minyak bumi. Salah satunya adalah pembakaran bensin. Pembakaran bensin pada kendaraan bermotor dapat menimbulkan pembakaran yang tidak sempurna. Sumber lain yang dapat menyebabkan terjadinya gas CO adalah pembakaran tidak sempurna terjadi dalam proses industri. Contoh lainnya juga terdapat dalam pembakaran sampah, pembakaran hutan, kapal terbang, dan lain-lain. 2. Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2 mempunyai sifat yang hampir sama dengan gas CO. Sama-sama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Karbon dioksida atau CO2 dihasilkan oleh pembakaran kendaraan bermotor. Semakin banyak kendaraan dan jumlah pabrik beroperasi, maka semakin meningkat pula jumlah atau kadar CO2 di udara kita. Keberadaan CO2 memang tidak berakibat langsung bagi manusia manapun. Dalam jangka waktu yang lama, jika udara yang kita hirup sehari-hari sudah tercemar gas CO2, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami gangguan seperti pernapasan. 3. Oksida belerang atau SO2 dan SO3. Oksida belerang atau CO3 mempunyai sifat yang tidak berwarna namun sangat berbau, sangat menyengat sehingga dapat menyebabkan sesak napas pada kadar yang rendah. Oksida belerang atau CO3 dihasilkan dari oksida belerang yang berlarut dalam bahan minyak bumi serta pembakaran belerang pada industri pertambangan. Akibat dari oksida belerang ini dapat menimbulkan hujan asam. Hujan asam ini yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hujan asam ini juga dapat menyebabkan korosi pada logam.
4. Oksida nitrogen atau NO dan NO3. Gas nitrogen monoksida memiliki sifat yang berwarna yang pada konsentrasi tinggi dapat menimbulkan keracunan. Gas ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Cukup sekian analisa saya, terima kasih.